Insya Allah nanti kedepannya juga untuk di Loka 3 dan selanjutnya ice breaking dari ibu bapak semua CGP ya. Maka siap-siap untuk CGP-nya dipersiapkan agar tidak terlalu panjang juga. Baik, langsung saja ke agenda selanjutnya adalah presentasi terkait 1.3. Namun sebelum itu kesepakatan kelas yang tambahan dari kemarin ya, yang tambahan dari kemarin untuk sekarang adalah peran aktif daripada CGP. Maka di materi ini sampai selanjutnya silakan peran aktifnya ya. Ini kesepakatan kelas pertama fokus memberi jiwa dan raga, tepat waktu, oke sudah ya. Akan berpartisipasi aktif. Nah ini partisipasi yang aktif inilah yang kemudian harus tumbuh dari bapak sekalian. Jadi nanti dari kita selaku PP hanya memberikan stimulannya saja ya. Hanya memberikan stimulannya saja. Selanjutnya adalah keaktifan dari bapak semuanya. Kemudian membawa laptop individu dan menyiapkan materi yang kemarin. Kemudian menyalurkan ide kreatif dan mengambil pelajaran dari orang lain ketika saling bertukar pikiran dan diskusi. Langsung saja ke materi pertama dari 1.3 yang akan membawa kepada Pak Sandi. Kepada beliau adalah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dede. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pagi. Cuma kebetulan kurang agak berat aja pas ngomong nih. Oh gitu. Baik Bapak dan Ibu, sip, terima kasih Pak. Untuk hari ini, untuk materi yang pertama di sini adalah presentasi perkembangan dan balik prakarsa perubahan diri yang tentunya sudah diinstruksikan oleh PP-nya masing-masing untuk kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk membawa visi dan prakarsa perubahannya yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu semuanya. Nah, yang pertama, tujuan sisi di sini adalah soal berpenggerak dapat menjelaskan progres atau kemajuan pelaksanaan prakarsa perubahan ekor diri. Aksi nyata 1.3. Yang kedua, CGP dapat memperbaharui rencana pelaksanaan prakarsa perubahan berdasarkan umpan balik dari pengajar praktik serta calon guru penggerak. Jadi dari Bapak dan Ibu semuanya nanti akan memberikan umpan balik terhadap visi yang atau prakarsa perubahan yang sudah dibuat oleh rekan-rekan dalam satu kelas. Untuk instruksi pembentukan kelompok yang pertama, nanti Bapak dan Ibu akan dibentuk kelompoknya. Satu kelompok berisikan 5 orang dan nanti akan didampingi oleh satu pengajar praktik. Kelompok 1 kalau di sebelah sini, kelompok 2 ada di sebelah situ, kelompok 3 ada di sebelah barat. Untuk Bapak dan Ibu semuanya, silahkan keluarkan visi serta rancangan prakarsa perubahan yang sudah Bapak dan Ibu buat. Karena nanti Bapak dan Ibu semuanya akan mempresentasikan visi dan visi serta rancangan prakarsa perubahannya itu akan mempresentasikan di dalam kelompoknya yang sudah dibentuk. Nah setelah itu rekan-rekan yang berada di dalam kelompok nanti akan memberikan umpan baliknya kepada dia sedang atau yang sudah melakukan presentasinya. Jadi presentasinya itu di dalam kelompok terlebih dahulu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah selanjutnya dari aktivitas ini diharapkan Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat Bapak dan Ibu agar prakarsa perubahan ini menjadi lebih efektif untuk diri Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama, saya akan membentuk kelompok, membagi kelompok menjadi 3 kelompok, 1, 2, dan 3 dengan cara saya akan meminta kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk berhitung dari mulai sebelah kanan. 1, 2, 3. 1, 2. Bapak dan Ibu mengingat nomornya masing-masing.
5 ya, 5 kan? Ya, jadi nanti saya akan menunjuk kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk membentuk kelompok. Kita membuat 3 kelompok berisikan 5 orang. Ya, berisikan 5 orang. Tadi baru simulasi dulu Pak. Kenapa? Karena sebelah sini yang belum fokus, gitu ya. Ya, siap. Nah, yang pertama, karena kalau misalkan ini di dalam satu kelompok saja, saya kira tidak kurang efektif karena sudah saling mengenal dan sudah saling berbagi tugas biasanya, gitu. Dengan mengganti judul, dengan mengganti nama seperti itu, kadang-kadang seperti itu kan. Nah, secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Tadi kan sudah disebutkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan masing-masing ya. Iya, sama 3. Maksudnya seperti ini. Angka 1 dengan angka 1 silakan bergabung. 2 dengan 2 silakan bergabung. Seperti yang tadi disebutkan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti itu. Oke? Sampai sini Bapak dan Ibu paham untuk pembentukan kelompoknya. Silakan untuk berpindah ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 2 di sana, kelompok 1 di sini, kelompok 3 di sebelah situ. Oke, sesuai dengan angkanya. Boleh. Oke, silakan. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah selatan, kelompok 3 sebelah barat. Nanti untuk yang kelompok 2 akan didampingi oleh Ibu Cu, MP-nya. Kelompok 3 akan didampingi oleh Pak Dede. Kelompok 1 nanti dengan saya. Kelompok 3. Oh, siap. Jadi Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu semuanya menentukan kelompoknya masing-masing, Bapak dan Ibu akan mempresentasikan perkembangan hasil nyata Bapak dan Ibu. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri kita serta perubahan yang kita capai pada diri kita. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu akan secara bergilir mempresentasikan isi serta prakarsa perubahan, mulai dari sejauh mana Bapak dan Ibu sudah melakukan hasil nyata dengan daftar pertanyaan bagja Bapak dan Ibu semuanya yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya dengan berserta dengan apa rencana Bapak Ibu ke depannya. Yang ketiga, setelah Bapak Ibu selesai presentasi, rekan-rekan yang lainnya bisa bertanya serta memberikan umpan balik kepada rencana Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu yang mendengarkan presentasi, silakan mencermati mulai dari visi, kesesuaian daftar pertanyaan baca dengan visi, kesesuaian rencana dengan daftar pertanyaan dengan visinya, umpan balik yang Anda berikan dapat berupa saran, perbaikan atau pengembangan. Jadi ketika ada yang memberikan umpan balik atau misalkan saran seperti itu, diharapkan Bapak dan Ibu yang sedang melakukan presentasi itu mencatatnya, karena nanti ini akan dijadikan sebagai perubahan untuk kedepannya. Dan ada Bapak dan Ibu juga dapat bertanya tentang visi atau rencana yang disusun oleh penerang yang sedang presentasi. Selanjutnya, perlu diingat oleh Bapak dan Ibu semuanya, ini bukan proses menilai, menghakimi ataupun evaluasi. Proses ini adalah proses berbagi rencana atau praktik baik. Mari kita bersikap terbuka dalam menerima masukan serta dalam memberi masukan. Catatan tiap pertanyaan ataupun masukan dari rekan Bapak dan Ibu
kita akan memberikan rasa hormat kepada rekan kita yang sedang presentasi. Jadi mari kita fokuskan perhatian kita kepada rekan kita yang sedang presentasi. Waktu untuk tiap orang adalah 20 menit seharusnya. Cuman sepertinya kita tidak akan terkejar. Paling waktu untuk tiap orang itu nanti sebagai timernya, sebagai pengendali waktunya dari pengajar praktik, mohon untuk diingatkan ketika tinggal 1 menit tadi. Dan setelah selesai dipersilakan untuk kepada rekan-rekan yang lainnya untuk memberikan umpan balik. Waktu kita sepakati saja, karena di sini banyak sekali. Waktu untuk tiap orang adalah 10 menit. Karena di sini kan ada 15 orang, berarti 150 menit. Ya, seharusnya ini 2 menit dari awal ini sebelum zuhur ini harusnya selesai. Ya, jadi mungkin tidak kemungkinan agak molor. Jadi satu orang itu 10 menit, 5 menit untuk presentasi, 5 menit untuk tanya jawab. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya akan mendapatkan waktu 5 menit untuk presentasi visi dan perangkat perubahannya dan 5 menit untuk tanya jawab. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Cukup? Presentasinya langsung Di kelompok? Iya. Cuma 50 menit berarti kan? Cuma 50 menit. Masih ya, kalau di TK berarti masih yang yang bercerita di depan, anak-anak yang mendengarkan. Tujuannya adalah selain untuk literasi dan sedikit-sedikit untuk pengenalan keaksaraan awal yang disebut bahasa Gaya. Tapi kita lama-lama dari analisis apa ini yang sudah saya susun, wujudnya praktisi yang saya pikirkan, saya mulai dari lingkungan terkecil saya, yaitu menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis proyek, mengeksplorasi minat peserta didik, dan mengaplikasikannya dalam proyek nyata melalui kolaborasi. Ada satu pertanyaan yang menarik. Apa bedanya kurikulum 13 dengan merdeka? Di mana letak merdekanya dalam pembelajaran? Nah, itu muncul di kata jawab saya. Nah, di situ saya ingin bersama-sama untuk memperlihatkan di mana letak merdekanya. Kemudian dari untuk mewujudkan pelaksanaan yang diberi tanggapan atau saran kepada saya untuk kegiatan ini. Nah, di mana pertama dari kewajiban saya menggunakan Pak Dede tuh baik banget ya, dikasih kopi. Nilai moto kan tidak buat ya Bu. Ternyata yang kecilnya itu literasi. mencapai kemudian di ambil pembelajaran ada 3 pertanyaan di mana pertama apa yang membuat saya itu mencapai hasil yang luar biasa dalam pembelajaran. Jadi apa sih yang ingin saya capai di pembelajaran itu? Kemudian bagaimana strateginya? Kemudian bagaimana pemanfaatan teknologinya dan inovasinya? Kemudian dari gali mimpi saya memulai dari aspeknya. Apa sih yang mempengaruhi pengalaman positif, pengalaman belajar positif yang telah saya laksanakan? Jadi setelah melaksanakan langkah-langkahnya, saya ingin tahu nih aspek apa sih yang mempengaruhi itu, gitu kan? Lalu bagaimana saya memanfaatkan dan memperluas faktor itu dalam proses belajarnya di masa depan. Jadi tidak hanya di SMP, tetapi bagaimana dampaknya berkelanjutan sampai ke dunia kerja. Bagaimana ini tadi berkaitan dengan teknologi ya, bagaimana saya menggunakan teknologi sebagai alat memperkuat dalam pembelajaran mereka.
Kemudian dijabarkan rencana, pastinya seperti rekan-rekan yaitu langkah konkretnya. Kemudian setelah dari dari analisis budget itu sebenarnya sudah tersusun jadwal-jadwalnya. Namun ketika saya melihat ternyata ada beberapa yang sama dari analisis budget itu. Saya rangkum di sini. Saya mulai di bulan Juli itu mulainya pembelajaran di semester baru, di mana saya akan melakukan observasi dan pengamatan pastinya. Terlebih saya mulai belajar di lingkungan sekolah yang baru. Saya harus mengamati peserta didik, kemudian bagaimana lingkungan kerja dan asesmen awal. Asesmen awalnya. Tentunya asesmen tidak hanya karakter tetapi bagaimana potensi yang dimiliki peserta didik. Komunikasi dan interaksi itu pasti harus saya lakukan. Dalam lingkup kecil, rekan sejawat saya di bidang bahasa Indonesia. Gitu. Kemudian dalam komunikasi pastinya ada konsultasi kepada rekan sejawat yang sudah berpengalaman di sekolah itu. Kemudian penggunaan alat bantu dan tes ini juga sebagai penentuan penggunaan asesmen apa yang cocok gitu. Dan dalam prosesnya melibatkan orang tua itu tentu harus dilakukan karena kita bertemu di sekolah itu hanya beberapa jam. Lamanya anak-anak itu kan bersama orang tua yang mengetahui bagaimana rencana ke depannya itu kan orang tua yang lebih mengerti. Kemudian mengetahui lingkungan di lingkungan sekitar sekolah. Ada apa saja sih? Apakah ada lingkungan tenda? Apakah ada museum? Apakah ada beberapa tempat yang bisa menjalin kemitraan dalam pembelajaran berbasis proyek atau kolaborasi karena awalnya. Kemudian tadi di bulan Juli juga sampai Agustus ada proses pembelajaran berbasis proyeknya. Kemudian pastinya akan ada pembinaan dan mentoring dan evaluasinya. Penggunaan teknologi pasti ada gitu ya. Kemudian dan di akhir itu menjelang mencari informasi bagaimana rasa percaya siswa itu dapat berkomunikasi dengan rekan sejawat. Misalnya kita dalam istirahat itu sering sharing apakah siswa tersebut dalam pembelajaran bagaimana. Misalkan kalau Bisa ditanggapi oleh rekan yang lain, silahkan. Terima kasih. salah satunya sharing dengan rekan Lingkungan mencari contoh nyata apa yang membuat siswa percaya diri. menciptakan lingkungan yang masuk di sana ya di setiap tahun ajaran Jadi 10 kadang lebih sedikit kan di ini kan flash. tahun ajaran ini saya semangat karena saya punya amunisi baru terkait dengan terkait dengan Lebih percaya diri, ya. lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah juga harus disiapkan tentunya Oke, selesai ya. Kasih tepuk tangan. Ya. Nanti setiap sudah menanggapi ada revisi ya, revisi berasal dari tanggapan-tanggapan teman-teman itu ada revisinya gitu. Tadi seperti yang sudah dijelaskan metode bagian langsung saja visi yang saya susun di modul 1 ini yaitu terwujudnya generasi unggul dan menguasai impact pembelajarannya seperti itu gitu di babak untuk yang di luar ruangan ya. Karena kalau dilihat walaupun praktek kan suasananya tuh makro di apa ya di ruangan gitu. Nah seperti apa gitu pembelajaran yang coba terapkan di luar ruangan.
dari kelas masing-masing kepada yang aktif lah, jangan sampai bersemangat. Nah, setiap 1 bulan sekali kita coba si anak-anak itu juga mulai datang kita suruh bawa gunting, suruh bawa bekas minyak. Nah kita gunting banyak si jagung, si plastik kecil-kecil kita masukkan ke dalam botol bekas minyak. Itu sama banget. Nah ternyata sampai 1 bulan itu 1 orang siswa bawa satu gelas tidak cukup untuk mengisi 1 botol sama 12 itu bahkan sampai hari itu kita seberapa berusaha kita dijalan sampai langsung berusaha. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke presentasi dan perbaikan cara penyampaian penerapan disiplin positif kepada Bapak dan Ibu. Kita tetap mendampingi kelompoknya masing-masing. Tujuan sesi ini, calon guru penggerak dapat menjelaskan rencana penyampaian penerapan disiplin positif. Yang kedua, calon guru penggerak dapat memperbaharui rencana penyampaian penerapan disiplin positif hasilnya atas 1.4 berdasarkan pembaik dari pengajar praktik atau calon guru penggerak yang lain. Jadi di sini Bapak Ibu tetap seperti yang tadi di modul 1.3 memberikan umpan balik dari pengajar praktik ataupun dari rekan Bapak dan Ibu semuanya. Yang selanjutnya di sini fungsinya adalah sekarang kita akan mempresentasikan rencana penyampaian penerapan disiplin positif di sekolah yang Bapak dan Ibu buat pada aksi nyata modul 1.4. Sama seperti sesi sebelumnya, Bapak dan Ibu, sesi ini bertujuan untuk mengembangkan rencana atau strategi apa yang baik gitu dengan adanya umpan baik dari rekan calon guru penggerak yang lain. Yang kedua, berbeda dari sesi sebelumnya, pada sesi ini kita akan menuliskan rencana Bapak dan Ibu semuanya pada lembar kerja rencana penyampaian disiplin positif yang sudah dibagikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Lembar lembar kerja rencana penyampaian disiplin positif yang sudah dibagikan, Bapak dan Ibu bisa menuliskan rencana Bapak dan Ibu serta alasan pemilihan strategi yang Bapak Ibu pilih. Lalu setelah Bapak dan Ibu selesai menuliskan rencana Bapak dan Ibu, kita akan tempel, Bapak dan Ibu akan menempelkannya di kertas plano yang sudah disediakan. Kelompok 1 ada di sebelah sana, kelompok 2 ada di sebelah utara, kelompok 3 ada di sebelah barat, selatan, barat. Yang selanjutnya, setelah Bapak dan Ibu menempel, agar rencana Bapak dan Ibu semuanya itu bisa dilihat oleh rekan yang lainnya, oleh teman-teman kita semua, agar supaya bisa memberikan umpan balik. Jadi prosesnya hampir sama sebenarnya dengan tadi pada materi yang pertama. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu jika sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa menempelkan rencana Bapak dan Ibu pada dinding tempat yang sudah tadi disampaikan. Lalu Bapak dan Ibu bisa berkeliling dan memberikan masukan ataupun pertanyaan kepada rencana calon guru penggerak lain, termasuk dari kelompok lain yang sudah tertempel di plano yang sudah disediakan. Dan pada saat Ibu
Bapak dan Ibu sudah menempel, fokuskan perhatian Bapak dan Ibu pada rencana calon guru penggerak baik terlebih dahulu. Pastikan post-it Bapak dan Ibu PP, tolong membantu untuk memanjangkan post-itnya. Pastikan post-it tersebut ada nama Bapak dan Ibu agar calon guru penggerak yang diberikan pertanyaan ataupun umpan balik dapat bertanya langsung kepada Bapak dan Ibu apabila ada kebingungan. Jika post-it berwarna oranye, Bapak Ibu habis, Bapak Ibu bisa mengambil di saya ataupun di rekan pengajar praktik yang lainnya. Oke. Selanjutnya, setelah waktu aktivitas selama 10 menit, pengajar praktik nanti dalam kelas mengumumkan bahwa calon guru penggerak bisa memperbaharui rencananya, mengkonfirmasi masukan ataupun pertanyaan yang diberikan oleh CGP yang lain. Bapak dan Ibu CGP, setelah Bapak Ibu berdiri dan memberi umpan balik, sekarang Bapak Ibu juga sudah bisa memperbaharui rencana Bapak dan Ibu semuanya, ataupun mengonfirmasi pertanyaan ataupun masukan dari rekan Bapak dan Ibu semuanya. Jangan lupa untuk memasukkan penambahan atau perubahan rencana Bapak dan Ibu pada portofolio digital yang sudah Bapak dan Ibu buat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Iya, LK-nya yang ditempel, lembar kerjanya. Jadi coba masing-masing semua. Ya, cuma berapa lembar? Cuma dua lembar yang di depan yang ditempelkan ke semua LK itu ditempelkan. Cuma 2 lembar yang bagian depan nanti ditempelkan di plafon-nya secukupnya saja, mungkin bisa sampai bawah karena ini kondisinya juga besar-besar. Tidak mungkin saya menempel di kaca gitu. Seperti itu. Jadi menyesuaikan saja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada lagi Bapak dan Ibu? Sudah cukup? Silakan mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu PP untuk membagikan kertas post-it-nya. Silakan menuliskan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu bisa menuliskan sambil Bapak dan Ibu silakan menuliskan rencana penyampaian pendapat diskusi positif di sekolah yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, pada aksi nyata harus dibahas sama seperti sebelumnya, seperti itu. Di sini lembar kerja penyampaian diskusi positif. Pak, Ya. yang kolom-kolom ini diisinya apa saja nih saya? Oke. Siap, baik. Di sini ada yang disebut dengan pemangku kepentingan sekolah. Pemangku kepentingan sekolah biasanya di sini kan bisa kepala sekolah, bisa manajemen sekolah yang ada di sekolah seperti itu. Ya, jadi maksud di sini lembaga kerja penyampaian pendapat diskusi positif ini, Bapak dan Ibu itu punya ide, punya rencana, dan ingin menyampaikannya ke pihak sekolah. Nah, siapa orangnya yang mau dituju oleh Bapak dan Ibu? Dan rencana dan cara penyampaiannya nanti mau seperti apa? Gitu. Ditulis di kolom yang sudah disediakan di sini. Ya, sampai sini. Oke. Ya, untuk satu pemangku kepentingan, Bapak dan Ibu boleh menambahkan apabila ini pemangku kepentingannya misalnya lebih dari 1, boleh. Ini ada 3 kan, 1, 2, 3. Jadi tidak harus semuanya terisi. Boleh cuma 1 saja kalau misalnya targetnya Bapak dan Ibu hanya 1 ke kepala sekolah saja misalkan. Jadi cuma 1 yang tuliskan di sana. Ya, 1 kotak, 1 kolom yang ada di sana. Betul, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu cukup menuliskan untuk pemangku kepentingan sekolah di sini siapa yang mau dituju untuk rencana penerapan budaya positif ini. Yang akan melakukan Enggak, yang akan kita komunikasi Pak, memberikan dalam artian kan gini, izin. Pemangku kepentingan itu adalah manajemen sekolah. Di dalamnya itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan lain sebagainya. Gitu. Cuma kan kalau untuk penerapan budaya positif ini karena skopnya cukup besar, otomatis kita harus berhubungan dengan kepala sekolah. Pada dasarnya seperti itu. Sampai sini, Bapak dan Ibu. Oke. Nah selanjutnya rencana dan cara penyampaiannya seperti apa?
rencananya itu mau dilakukannya kapan dan cara berkampanye seperti apa? Apakah via WA, apakah langsung komunikasi menghubungi, atau misalkan dengan cara-cara yang Bapak Ibu bisa lakukan seperti apa? Gitu kan. Boleh gitu kan, itu rencana Ibu masing-masing ya. Dan selanjutnya poin penerapan disiplin di kelas atau di sekolahnya itu apa? Poin-poinnya, contoh misalkan penerapan disiplin di sekolahnya, misalkan setiap pagi seluruh siswa harus berbaris. Setiap yang keduanya, setiap hari, setiap pagi siswa itu harus melaksanakan sholat duha misalkan. Itu kan budaya-budaya positif yang bisa dilakukan, yang bisa dikembangkan. Jadi budaya-budaya positif yang sudah Bapak dan Ibu cantumkan di LMS, yang sudah dibuat laporannya, tuangkanlah di sini. Oh belum semua ya? Oke, aksinya itu berarti belum semua. Oke, jadi rencananya budaya positif itu, rencananya itu Bapak dan Ibu itu mau membuat apa sih di sekolah? Hal yang positifnya itu yang dilakukan seperti apa? Contoh misalkan, setiap hari si anak harus berbaris dulu, sebelum masuk sekolah, sebelum masuk kelas, gitu kan? Iya, kalau itu peserta didik. Jadi Ibu punya rencana untuk membuat sebuah budaya positif. Contoh misalkan satu poinnya itu misalkan berbaris sebelum masuk ke ruang kelas. Nah, pemangku kepentingan ini siapa nih yang harus kita komunikasikan? Kalau di sekolah ya pemangku kepentingan utama kan kepala sekolah pasti, gitu kan. Kecuali kepala sekolahnya tidak ada, mungkin bisa ke wakil kepala sekolah. Oke. Setelah itu rencananya seperti apa nih kita mau menyampaikan ke beliau kepala sekolah itu? Apakah dengan cara misalkan kita membuat surat atau misalnya kita komunikasi langsung? Tapi kebanyakannya komunikasi langsung seperti itu. Ada lagi sampai sini. Lanjut dulu Mas sampai ngomong terakhir. Keterangan. Oke, keterangan diisi dengan poin tambahan terkait rencana atau langkah pertama. Jadi pengembangannya tuh, contoh langkah pertama, misalkan Ibu di poin apa yang kedua, di poin yang ini rencana dan apa cara penyampaian. Ibu misalkan komunikasi dengan kepala sekolah, misalkan seperti itu. Nah di keterangannya, misalkan Ibu boleh menambahkan, saya sebelumnya misalkan meminta izin dulu, chat dulu dengan kepala sekolah, janjian dulu, misalkan seperti itu, takutnya kepala sekolahnya sibuk dan lain sebagainya. Itu rencana tambahan seperti itu. Ada lagi? Cukup? Jangan lupa menuliskan nama Bapak dan Ibu ya di post-it-nya. Takutnya nanti ada yang tidak terbaca tulisannya misalkan gitu. Iya, saya kan seperti itu salah gitu. Di post-it-nya nanti dikasih nama ya, nama Bapak dan Ibunya yang menuliskan sarannya gitu. Biar nanti kalau misalkan ketika ini dari siapa nih, ini nanti ditanyakan kalau misalnya ada yang kurang dipahami sama CGP-nya gitu. Betul. Kenapa betul Pak Didi? Karena betul ya Pak Didi. Salah. Betul ya salah ya Pak Didi. Ya sebab yang saya kata-kata nilai bersikap. Baik, nilai bersikap dan banyak.
Coba Didin maju, coba bikin pantun. Oke, baik anak-anak, minggu lalu kita sudah membuat peraturan ya, peraturan dan sudah disepakati. Nah, kita hari ini akan diskusi lagi nih, ya, bagaimana kita akan mengubah peraturan yang sudah disepakati menjadi kalimat yang lebih bagus, yang lebih ya. Oke, ibu lagi peraturan yang pertama, data yang paluakan. Kira-kira kita ubah kalimatnya seperti apa ya? Ada yang mau berpendapat? Nah, setelah tadi kalimat-kalimat yang kalian sudah Dibuat kalimat buat menjadi gimana tuh ya? Nah, kita akan membuat Ada subjeknya dulu biasanya kalau buat misalnya nih, menyimpan kembali barang pada tempatnya. Iya. Perasaan kali ini menghormati atau bertanggung jawab. Tahu. Ya, itu seperti itu. Oke. Kalau tempat ruangnya nggak bisa masuk jam 8, tempat ruangnya dekat jam 8. Bimbing problemnya ya 15 menit, ya 15 menit pelajaran dimulai. Oke. Coba ya. Iya. Langsung aja. Nah, sekarang semua datang ini. Datang. Sekolah. Coba Upin, yang benar Upin. Iya, kelas. Datang diganti masuk. Dan selanjutnya itu menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. Kelas mau tepat waktu lagi datang ke sekolah jangan 10 hari. Iya. Kalau sekolah jam 70. Menjaga kebersihan dan kelas. Sekian. Oke. Kalau kelasnya dimulai jam 10, harus ada di kelas di jam 10. Iya. Oke. Sepakat seperti ini? Oke, dilanjutkan yang kedua. Saling menghormati. Saling menghormati. Kalau dilihat-lihat nih anak-anak, di sini ada saling menghormati. Lalu ada juga mengacungkan tangan saat bertanya. Itu kan saling menghargai ya? Iya, sama-sama kan. Kalau ada juga yang tidak berbicara saat belum menjelaskan di depan, itu juga sebentar atau apa? Jadi bagaimana? Jadi yang saling menghormatinya kita pecah menjadi Ini adalah yang tiga karena saling menghormatinya sama ada sama acungan tangan sampai kemarin juga yang telah kita sepakati. Bisa dipahami? peserta didik saling mempercayai agar kelas Aku sayang sahabatku. Wah, udah simple. Aku sayang sahabatku. Itu pengalaman Pak Didin waktu kecil. Sahabat dari teman. Aku sayang sahabatku. lalu tidak membuang sampah sembarangan.
Oh iya, peraturan dulu ya. Berarti jangan aku sayang sahabatku. Belum ada nilai-nilai kebajikan. Iya, nanti nilai kebajikannya setelah ini berarti ya. Yang kedua, saling menghormati antar teman, saling menghormati antar teman boleh. Antar sahabat boleh. Masih sarapan sama kok kalau pagi-pagi. Sama. Sarapan sama. Sama. Ibu saya belum keburu masak, Bu. Mantap. Siap. Lanjut ya anak-anak ya. Hari ini kita sudah mendapatkan keyakinan kelas ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga Kebersihan. Jadi kebersihan kelas ini dengan menggunakan model Nilai-nilai. Sampah pada tempatnya. Ya. Bagaimana? sampah pada semuanya. Iya. kalau model model T kan seperti ini, berarti nanti ada tempatnya. Ini diisi ya, di sini ada kotak satu. Mengacungkan tangan saat bertanya. Sudah? Iya, sudah positif ya. Oke. Ini model C. Berbicara. Kalau di sini nanti diisi yang seperti itu yang sama berarti menghubungkan hal-hal yang positif. Berikutnya, yang kelima, tidak berbicara saat menjelaskan di depan. Sekarang boleh diisi di kelasnya ya. Misalnya Baik. jadi yang Musuh. ketiga ada tiga kita musuh. Di sini boleh diisi dengan yang tidak Tidak hanya guru ya yang di depan, tapi barangkali ada kesamaan yang lupa teman-temannya. Jadi menyimak boleh dibagikan KM-nya mana kalau sebagian pembelajaran di depan kelas. boleh langsung ditulis siapa yang mau duluan boleh dipakai Menyimak saat belajar. Belajar Menyimak pelajaran dengan baik. Ibu izin ke belakang dulu ya. Enggak, sampai lagi di sering mana, Bu? Ini mah izin beneran. biasanya kalau yang mereka meminta diantar ke belakang itu teh. Datang tepat waktu. Jangan siapa lagi ya. Berpakaian rapi. udah berpakaian rapi udah berarti ya Sesuai udah. Berarti berpakaian rapi. Tapi kalau rapi aja mungkin pakai Berseragam rapi. Berseragam tepat sesuai waktunya. Sesuai jadwal ya, berseragam sesuai jadwal. Lalu yang ketujuh, yang berikutnya 7, mengucapkan salam sebelum masuk. Maya silakan Udah. Chef Mus silakan Bu, tambahan saya ada yang usulan, Bu. Kelas dilarang bawa HP, Bu. Boleh, Bu, coba cek di. Wah, nih. Bu, bawa HP. Ibu HP kemudian. Saya lihat update 100, Bu. Paling pinter, Bu. Oh iya sebentar, mengucapkan
Nangis. Ali nangis. Nangis kita Alinya. Almira menjawab terus saya kan dapat nilai 90 Pak. Oh iya, jadi Arif sudah paham ya Pak. Arif itu sudah benar sekolah kelas ya, sudah kita buat bersama. Nah sekarang Arif silakan kita maaf pelakuannya tadi Arif berbuat itu sudah benar sekolah kelas ya, dibuat bersama. Silakan Arif dan saling maaf dan maaf minta maaf kepada Alhamdulillah kegiatan ini bagi pribadi saya banyak hal baru dalam kegiatan ini, terutama tadi ketika berbicara kata Pak Imam segitiga prostitusi ya, restitusi ya. Ketika kita tanyakan ternyata memang kita baru betul-betul paham gitu kan. Kalau kita hanya berbicara materi, teori hanya bayang-bayangkan saja mungkin belum tentu kita bisa merealisasikan nanti di lapangan. Tapi ketika kita coba tadi praktekkan terkait apa itu restitusi, terus kayak apa sebagainya, jadi saya punya gambaran lebih lah terkait kegiatan tersebut dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa direalisasikan di sekolah kami masing-masing. Karena itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan, mudah-mudahan mewakili semuanya dan insyaallah mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Amin. Dan mudah-mudahan dapat dipraktekkan di aksi nyata di sekolah kita masing-masing. Amin. Marilah kita tutup bersama agenda Lokakarya 2 hari ini di SMA Satu Dharma ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.